Nah, sejak kapan Bapak Ibu memulai usaha ini? Ibu mulai usaha sembako ini di tahun 2019. Terus awalnya kenapa Ibu tertarik membuka usaha toko sembako ini, Bu? Pertama awal mulanya hanya berjualan pakaian, tetapi dikarenakan kalau pakaian itu tidak setiap hari lakunya, sementara mungkin banyak sisa, makanya beralihlah lebih ke jualan sembako. Terus waktu pertama Kak Ibu mulai usaha ini, apa tantangan Ibu yang paling sulit dihadapi? Yang paling sulit dihadapi karena berjualannya atau membuka sembakonya di area masyarakat, banyak yang berhutang tetapi tidak menepati janji untuk membayarnya. Terus gimana cara Ibu itu supaya usaha itu bertahan sampai sekarang? Usahanya bertahan sampai sekarang, yang awal mulanya sedikit demi sedikit, dan apa yang dicari, yang dibutuhkan masyarakat dipenuhi, makin lama apapun yang dicari ada. Jadi ya alhamdulillah lah, tetap bertahan sampai sekarang, apalagi ada jualan pulsa, listrik, ditambah lagi minum-minuman dingin dan yang lain-lainnya. Terus Kak Bu, apa yang membuat pelanggan Ibu itu tetap memilih belanja di toko ini? Kalau itu balik lagi kepada pelanggan masing-masing, mungkin ada rasa kepuasan hati ataupun gimana lah, makanya dia balik lagi ke sini. Bisa juga dari yang misalnya dari harga, layanan mungkin itu kan dirasakan sama pelanggan. Kalau kita kan hanya menjalankannya saja. Berarti menurut Ibu tuh penting untuk pelayanan ramah dalam usaha. Usaha rasanya yang paling utama itu pelayanan dari segi bahasa kita, tutur kata kita sama pelanggan, itu rasanya juga sangat berpengaruh untuk orang itu kembali lagi ke sini untuk belanja. Kalau mungkin mereka dilayani dengan tidak senang hatinya, mungkin kita cerewet atau apa, mungkin orang itu tidak mau lagi kembali ke sini. Berpengaruh juga ya. Sangat berpengaruh. Nah, cara Ibu kan Ibu sebagai profesional nih, cara Ibu membagi waktu antara usaha dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih, Bu? Karena saya seorang guru, kalau saya mengajar tentu tokonya tutup kalau tidak dijaga sama adik-adik ataupun suami saya. Kalau di hari libur tetap seperti biasa bukanya, kalau biasa jam paling cepat jam 6:30, sampai tutupnya kapan terasa capeknya tutup. Tidak ada penentukan jamnya, tutup jam 9 tutupnya, tapi yang lebih seringnya kalau malam itu tutupnya dia di atas jam 9 malam lah, yang seringnya jam 10 gitu. Nah, apa ya strategi Ibu nih sampai usaha Ibu nih bisa berkembang dan punya cabang nih? Strateginya itu tadi, kita menyediakan apa yang dibutuhkan sama pelanggan, habis itu harga juga sangat berpengaruh. Kalau kita harganya dikurangi 1.000 atau apapun, nanti orang kan akan kembali lagi belanja sama kita. Tapi kalau harganya kita tinggikan dari yang lain, mungkin orang tidak akan kembali lagi ke toko ini. Dan itu tadi, kita sediain apa yang dibutuhkan, karena apa yang dicari itu ada, makanya orang semuanya ada, sembakonya ada, pulsanya ada, kadang orang juga bisa transfer. Jadi ibarat kata sekali menyelam minum air, apa yang dicari dia ada, ya udah sekalian aja gitu. Sekali minum dan sekali sudah. Menurut Ibu nih apa yang paling penting dimiliki seseorang kalau mau mulai usaha? Yang pertama itu percaya diri kita.
dan niatkan di hati kita, kita berusaha tidak menjatuhkan orang lain, kita hanya ingin mencari rezeki untuk kita. Fokus dengan diri kita dan Ya, usaha kita ya. yang penting kita fokus dengan diri kita, kita tidak merusak orang lain, kita tidak menjatuhkan orang lain. Apapun yang diceritain orang tentang kita, kita tetap biasa saja. Jangan apapun yang dibilang orang, kita menjadi gimana ya? Misalkan nanti bilang orang itu usahanya begini, begitu, tapi dengan kemampuan kita dan usaha kerja keras kita, mudah-mudahan akan mendapatkan keberhasilan juga ke depannya. Terus kamu di zaman sekarang kan serba online ya, apa serba online, semuanya online ya kan. Apa usaha sembako ini masih peluang besar bagi masyarakat di sini? Kalau sembako sama sekali rasa saya tidak berpengaruh dengan maraknya dengan usaha-usaha lain, karena tidak mungkin orang membeli online, beli beras kilo, beli rokok sebungkus. Tapi kalau makanan siap saji bisa jadi. Tapi kalau usaha sembako rasanya walaupun ada jual-jualan online seperti sekarang ini, rasa saya tidak berpengaruh. Apalagi sistem transfer tidak mungkin orang secara online. Kita rugi dong. Kita pun tidak akan bisa mentransfer uang tanpa orangnya langsung membayarkan ataupun mengasih uangnya langsung ke kita. Kita tidak melayani seperti itu. Terus kamu apa nih saran ibu untuk kami yang bagi mahasiswa ini yang ingin mulai usaha kecil-kecilan? Itu tadi yang pertama, harus semangat itu yang nomor satu. Apapun yang kita buat, kita tidak perlu merasa malu. Setiap usaha itu, apapun yang kita usahakan akan mendapatkan keberhasilan apabila kita semangat dan tetap percaya diri. Walaupun kita hanya berjual gorengan, kayak sekarang bahkan banyak itu yang jual-jualan minum-minuman di pinggir jalan, kayak teh hijau, jual sirup-sirup itu. Tapi kalau kita merasa percaya diri dan kita berharapnya gini, kita kan di lintasan, apapun yang kita usahakan, ya apapun itu pasti ada ininya ya. Nah, ada kadang ada hari ini tidak seperti yang kemarin. Misalnya kalau seperti jualan-jualan kue basah itu kan berpengaruhnya terhadap cuaca. Misalnya kita kalau berjual minuman, kalau di musim hujan kan itu berpengaruh. Tapi dengan seperti itu kita tidak berputus asa, kita tetap berusaha. Kalau memang musim hujan misalnya, kita kurangi, yang biasa kita buatnya banyak kita kurangi lagi. Dari situ aja kita jadi tidak gini ya, apapun yang kita buat yang penting niatkan dari hati kita, kita berusaha untuk diri kita dan keluarga kita. Kita tidak menjatuhkan orang lain dan niatkan apapun yang kita buat itu bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan ibu nih untuk usaha ibu nih apa sih bu? Harapan Ya, harapan saya itu tadi, mudah-mudahan kedepannya makin sukses lagi dan apa yang dibutuhkan masyarakat yang sekarang tidak ada bisa dilengkapi sedikit demi sedikit supaya memudahkan juga untuk masyarakat untuk berbelanja ke sini kembali. Ini kan bu, dari pengalaman ibu dari awal buka usaha sampai sekarang itu yang membuat ibu semangat itu apa sih bu? Yang membuat kita semangat itu tadi dari hal kecil. Dulu pertama buka usaha tidak ada yang namanya ibu jualing, jual pulsa, jual minyak. Dulu hanya uang 1.800.000 mau mulai usaha cuma beli dari satu kotak, telur ayam satu papan, yang seperti itu. Karena rajinnya dibuka usahanya, makin seringnya orang datang sini, makanya dilengkapi sedikit demi sedikit. Demi keuntungan juga dimasukkan ke situ, ada modal tambahan dari lain juga dimasukkan ke situ. Jadi alhamdulillah lah usahanya yang nggak sebesar kali, cuma cukup lah untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin sampai sini aja ya bu untuk wawancara ini. Terima kasih kepada ibu sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi pengalaman kepada kami.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're